Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke 5 atau 6 ya, untuk mata kuliah percakapan internasional dengan materi pembahasan hari ini adalah kita membahas tentang konsep kepemimpinan. Jadi sedikit introduction bahwa setiap orang diciptakan memiliki sifat kepemimpinan ya. Jadi setiap personal pasti memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Oke, berikut beberapa definisi tentang kepemimpinan. Yang pertama menurut Schwarzberg tahun 1995 ini referensinya zaman-zaman old, semua zaman dulu, karena memang sudah orang-orang inilah yang pertama kali memperkenalkan tentang definisi kepemimpinan. Schwarzberg menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas satu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi kalau menurut Schwarzberg itu adalah teknik bagaimana mempengaruhi orang atau kelompok yang terorganisir dalam pencapaian tujuan. Jadi bagaimana mempengaruhi aktivitas. Itu menurut Schwarzberg. Kemudian menurut George Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Oke. Schwarzberg dan George Terry sama, tujuan akhirnya adalah pencapaian tujuan, akan tetapi pada George Terry dia lebih fokus kepada mempengaruhi orang agar mau bekerja secara sukarela. Jadi orang mau saja disuruh secara sukarela. Itu adalah model kepemimpinan. Contoh penerapan di lapangan banyak kan. Bagaimana seorang pemimpin bisa mengayomi rakyatnya, bisa memerintah rakyatnya. Itu model-model rakyat juga patuh terhadap apa yang menjadi perintah dari pemimpin. Itulah yang bisa dikatakan bahwa sukarela itu di situ. Kemudian kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Itu menurut Sullivan dan Decker tahun 89. Jadi kalau menurut Sullivan dan Decker itu lebih kepada pemanfaatan keterampilan ya, kemampuan seorang pemimpin atau skill dari seseorang dalam mempengaruhi orang. Jadi untuk poin yang ketiga dia membutuhkan skill. Jadi kepemimpinan itu merupakan seni, ya, skill. Ada semua orang memiliki sifat kepemimpinan, tapi ada orang yang lebih terampil dalam memainkan perannya sebagai seorang pemimpin. Ya. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan definisi pengertian kepemimpinan. Definisi dari kepemimpinan adalah kepemimpinan dipandang sebagai satu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Jadi pengertian secara umum dari kepemimpinan adalah proses interaktif. Interaktif tadi bagaimana dia mempengaruhi, bagaimana dia memerintah orang ya, secara dinamis ya, dinamis, berkembang, berubah-ubah, dan mencakup 3 dimensi. Jadi ada 3 dimensi di sana ya. Ada pimpinan, ada bawahan, dan ada situasi. Yang namanya proses kepemimpinan ya, konsep kepemimpinan ya harus ada subjek itu tadi. Ada pimpinan, ada bawahan, pimpinan orang yang memberikan perintah, bawahan orang yang menerima perintah, dan situasi adalah kondisi yang berlaku. Yang kemudian perbedaan satu, kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar satu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Jadi kepemimpinan itu dia lebih menekankan pada perilaku dalam sebuah organisasi.
Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi, bagaimana mengayomi, bagaimana memberi semangat kepada bawahannya, entah itu bawahannya dalam bentuk individu atau bawahannya secara kelompok. Kemudian manajemen, ya. Jadi ada orang, ada pemimpin, ada manajer, ya. Ada kepemimpinan, ada manajemen. Manajemen adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Jadi itu perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen. Secara kasat mata terlihat mirip, tapi dalam proses penerapan aktivitasnya itu berbeda. Kepemimpinan lebih kepada sifat, ya, bagaimana dia memotivasi dan mengayomi. Kalau manajemen bagaimana lebih ke kegiatan. Kepemimpinan lebih ke sifat, manajemen lebih kepada implementasi. Gaya kepemimpinan, banyak ya gaya kepemimpinan yang berlaku sekarang, ya. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai satu perjuangan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam kepemimpinan. Jadi, tingkah laku dari seorang pemimpin yang berhubungan dengan kemampuannya dalam memimpin, itulah yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Oh, orang ini dengan tingkah laku ini, dengan cara memimpinnya kayak begini, berarti dia masuk gaya kepemimpinan begini, gitu. Contoh, jadi ada A, B, dan C, dia dikelompokkan nanti sesuai dengan tingkah laku dan kemampuan dia dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Jadi setelah gaya tingkah laku seseorang itu kemudian terpola, akhirnya di dalam dia terbentuk dalam satu kelompok tertentu. Pola orang ini masuk, ternyata dengan pola kepemimpinannya kayak begini, dia masuk ke sini, ya. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokrasi. Yang kedua, otoriter atau otokritik. Yang ketiga, partisipatif. Kemudian laissez-faire atau bebas bertindak. Kemudian ada beberapa juga yang tidak masuk, seperti kayak pimpinan harismatik, ya. Mungkin ini disingkat, ya. Kemudian macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Jadi kepemimpinan demokratis itu rakyatnya itu dianggap sebagai subjek untuk dilayani. Di Indonesia kan mengenal model sistem pemerintahan demokratis, tapi belum tentu pemerintahnya itu, pemimpinnya itu demokratis. Jadi yang pertama, orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Jadi pemimpin demokratis itu usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi orang demokratis itu segala sesuatunya selalu dilibatkan, ya. Dulu pemilihan umum itu cuma anggota DPR, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPRD, itu cuma pemilihan kepala daerah sama pemilihan presiden itu yang pilih cuma anggota DPRD. Setelah itu muncul perubahan situasi yang dinamis, hanya dirubah karena sistem gaya kepemimpinannya demokratis di bawah sistem demokrasi, maka dirubah model pemilihannya itu. Rakyat harus bisa berpartisipasi secara penuh, makanya sekarang ada pemilihan langsung, semua orang bisa memilih pemimpinnya. Itu konsep yang kedua, ya, bagaimana memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi. Kemudian mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, ya. Jadi orang demokratis itu dalam ada permasalahan dia bahas dalam bentuk diskusi dan musyawarah, ya. Kemudian yang keempat, berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork, ya. Itu model-model gaya kepemimpinan demokratis. Kemudian gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil, ya. Ada beberapa negara di luar, ya, Korea Utara,
eh, Vietnam, Myanmar. Jadi menempatkan kekuasaan di tangan atau satu orang atau kelompok kecil. Kalau dalam bahasa bahasa ilmu sosial itu namanya tirani minoritas ya. Kelompok kecil menguasai kelompok yang besar. Itu model-model gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal ya itu kan. Jadi dia mengangkat dirinya sebagai penguasa tunggal ya. Tidak ada yang lain yang sama dengan dirinya. Kemudian kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Jadi orang yang hidup di bawah kepemimpinan otoriter, dia itu cuma bisa mengikuti perintah, tidak bisa protes, ya, tidak boleh melawan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Ya. Itu model kepemimpinan otoriter. Kemudian yang berikut gaya kepemimpinan bebas atau tadi apa itu laissez faire. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter. Jadi gaya kepemimpinan bebas ini dia adalah lawan dari gaya kepemimpinan otoriter. Cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan confirmation dan perilaku kepemimpinan pembelot atau deserter. Jadi di sini orang-orang yang kompromi mengambil jalan tengah. Kalau bahasa orang-orang politik itu kan kalau orang yang sering mengambil kompromi itu kan orang pembelot ya, loncat pagar. Jadi dia cenderung ini kenapa ini dipelajari? Karena ini menyangkut sikap kecakapan dari individu. Ini harus dipelajari karena tadi saya disebutkan dari awal semua orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Entah itu pemimpin dalam rumah, pemimpin di RT, RW dan sebagainya itu adalah pemimpin. Hanya butuh pemahaman tentang hal-hal yang kayak begini. Jangan besok-besok baru jadi RT saja sudah jadi otoriter ya kan, RT-nya otoriter kan, RW-nya otoriter. Kemudian pemimpin berkedudukan sebagai simbol, jadi dia hanya sebagai simbol saja ya. Berikut pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahnya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan ya. Kayak sistem-sistem kerajaan monarki ya, sistem-sistem kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan itu pimpinan hanya sebagai simbol. Malaysia sultannya itu cuma sebagai simbol, tetapi orang yang berwenang untuk mengelola pemerintahan adalah perdana menteri. Di Brunei Darussalam perdana menteri, di Inggris, di Belanda ya, Inggris dan Belanda dipimpin oleh seorang ratu sebagai simbol dan dipimpin oleh sistem pemerintahan dikelola oleh yang namanya perdana menteri. Itu sistem gaya kepemimpinan bebas. Kemudian sistem gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gabungan antara autokratik dan demokratik. Jadi gaya kepemimpinan ini sebenarnya tidak lari jauh. Biasanya dia saling menutupi dan melengkapi. Kita masuk ke tipe yang satu, ternyata ada termasuk di dalamnya ada autokratik, ada demokratik. Oke. Berikut, pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Ya, jadi ini semua berpartisipasi ya, semua terlibat di dalamnya. Kemudian, staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Jadi itu ya, pemimpin terlibat, staf juga terlibat. Jadi gayanya partisipasi. Pemimpin menyampaikan hasil analisa, kemudian staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Jadi setelah mendapatkan usulan dari staf, biasanya pemimpin juga merespon dengan cara mempertimbangkannya. Keputusan akhirnya oleh kelompok. Jadi di dalam partisipatif itu keputusan akhirnya diputuskan secara kelompok. Jadi di sini ini demokratis, kemudian ini demokratis, ini otoriter. Karena dia menyampaikan hasil masalah sendiri, dia yang melakukan analisa sendiri tanpa melibatkan bawahannya atau stafnya. Nah di poin yang ketiga dan keempat ini masuk ke kelompok demokratis ya, gaya kepemimpinan demokratis karena keputusan diambil secara bersama-sama dan pimpinan juga mempertimbangkan apa yang diusulkan oleh stafnya. Jadi di sini adalah kolaborasi antara
model kepemimpinan autokratik dan demokratik. Kemudian berikut, bebas tindak merupakan pimpinan ofisial. Pimpinan mengelimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Dan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Kemudian yang berikut, pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal. Itu tadi yang saya sebutkan dari beberapa negara-negara, dia cuma simbol saja. Dia terima informasi, sudah dibiarkan ya. Mungkin di kelas-kelas terkecil seperti tingkat pemerintahan desa, kelurahan, organisasi kecil ya. Kalau di informatika kayak HMTI, mungkin nanti coba turun terus survei, oh ternyata gaya kepemimpinan ketua HMTI yang sekarang ini dia masuk mana? Apakah dia masuk ke dalam bebas tindak? Apakah dia masuk dalam otoriter? Dia demokratis? Ya. Atau gabungan partisipatif? Nah, ya. Kemudian pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Oke. Nah, kalau di perguruan tinggi juga sepertinya kayak begitu. Rektor kan tidak ini mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan administratif. Ya, semua pekerjaan dikerjakan oleh bawahannya. Direktorat kan kayak begitu. Dan tidak mudah untuk berkomunikasi dengan bawahannya. Agak jarang begitu kan. Tidak boleh langsung selalu kayak begitu. Butuh penjadwalan dan sebagainya. Prakarsa selalu datang dari bawahan. Hampir tiada pengarahan dari pimpinan. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang ya. Jadi sistem pemerintahan kayak begini nih ya, kacau balau ya. Dalam hal-hal tertentu dia positif, tapi dalam hal-hal tertentu dia juga negatif karena tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang. Kesimpulannya, pertama menurut Jules tahun 94 menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Jadi gaya kepemimpinan itu tergantung situasi. Ya, terkadang kita membutuhkan gaya kepemimpinan otoriter apabila kita hidup di masyarakat yang memang tidak bisa diatur. Ya, masyarakat yang tukang protes, ya, tidak mau diatur, ya, tidak disiplin, maka kadang model kepemimpinan otoriter kita harus gunakan. Ya. Akan tapi pada satu sisi kita lihat masyarakat yang mudah diatur dan sebagainya, kita harus menerapkan model kepemimpinan demokratis atau partisipatif, atau bisa juga bebas tindak. Jadi gaya kepemimpinan itu tergantung dengan situasi di lapangan. Ya, pemerintah sudah buat, pemimpin sudah bekerja baik-baik, tapi selalu dianggap tidak baik oleh bawahannya. Nah, berarti ini kayaknya harus otoriter kan, atau bagaimana ya. Jadi nanti tinggal bagaimana model-model seorang pemimpin melihat gaya apa yang harus dia gunakan. Teori munculnya kepemimpinan yang pertama adalah teori genetis atau keturunan. Jadi are born and nor made, bahwa pemimpin itu dilahirkan, bakat lahir bukannya dibuat. Jadi pemimpin itu adalah bakat lahir, bukan dibuat-buat. Makanya tadi saya sebutkan dari awal, semua orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Dalam keadaan yang bagaimanapun, seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Disebutkan pula bahwa gen atas sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Ya, terkadang itu kan di sistem-sistem pemerintahan kerajaan, ya, biasanya itu anak diganti, orang tua diganti oleh anaknya dan sebagainya. Gennya diturunkan. Ya, kalau di negara kita dibilang ini dinasti, politik dinasti ya. Ibu jadi ini, bapak jadi ini anggota dewan, bapak jadi pemimpin, wali kota, gubernur, istrinya jadi anggota DPR ya. Sifat-sifat kepemimpinan bisa diturunkan oleh orang tuanya. Kemudian teori sosial, leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrat. Ya. Kalau menurut orang sosial kayak begitu, tapi kalau menurut garis keturunan, teori genetis,
bahwa pemimpin itu lahir, bukan dibuat. Tapi kalau menurut orang sosial, leader are made and not born. Jadi pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan dilahirkan secara kodrat. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat dan mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi kalau menurut teori sosial, dia kalau mau jadi pemimpin dia harus punya pendidikan tentang pemimpin dan pengalaman tentang memimpin. Itu menurut orang sosial. Kemudian menurut teori ekologis, seseorang yang akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Nah, ini berhubungan dengan teori sosial tadi. Jadi ekologi itu kan semacam iya, simbiosis ya. Ada tahapan yang harus dilewati sampai dia menjadi seorang pemimpin. Contohnya dia harus memiliki bakat. Bakat tersebut kemudian dikembangkan dan melalui pendidikan teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Sifat dasar dari kepemimpinan. Yang pertama adalah empati, motivasi, ya, memiliki empati itu memiliki sifat yang peduli, empati ya. Kemudian decision making, pengambilan keputusan, self esteem, motivasi, memberi dukungan semangat, komitmen ya. Kemudian interpersonal awareness, orang yang aware punya, aware sama dengan empati juga, kepedulian. Kompetensi kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Yang berikut causes and personal. Ada 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang unggul, yaitu pemimpin yang menantang proses, memberikan inspirasi wawasan bersama, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, mampu menjadi penunjuk jalan dan memotivasi bawahan. Ini adalah contoh beberapa hal yang berhubungan dengan kualitas kepemimpinan. Ada pemimpin yang menantang proses, kemudian dia memberikan inspirasi wawasan, ya, pemimpin yang selalu memberikan inspiratif ya. Kemudian memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi ya, pemimpin yang unggul kayak itu dia memberikan peluang kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam kepemimpinannya. Kemudian mampu menjadi penunjuk jalan ya, solusi ya, pemberi solusi dan mampu memotivasi bawahan. Itu menurut Causes dan Posner tentang 5 praktik dasar pemimpin yang memiliki kualitas yang unggul. Kemudian Burwas 96 menyatakan bahwa beberapa kriteria kualitas kepemimpinan manajer yang baik antara lain: 1. Memiliki komitmen organisasi yang kuat. Dia harus visioner. Ya, seorang pemimpin harus punya visi ke depan, apa yang mau dibuat, apa yang mau dikembangkan, ya, apa yang mau menjadi tujuannya. Kemudian disiplin diri yang tinggi, ya, seorang pemimpin harus menanamkan rasa disiplin supaya bisa menjadi panutan bagi bawahannya. Tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, seorang pemimpin harus mampu menganalisis sesuatu kejadian supaya tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, ya, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi ya. Bagaimana memanage waktu ya, berhubungan dengan disiplin, mampu menangani setiap tekanan ya. Seorang pemimpin harus mampu menghadapi tekanan, karena tekanan yang dihadapi itu banyak. Dia dinamis. Kemudian mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat ya. Agama itu harusnya dia di poin pertama di atas yang ini. Kemampuan agamanya itu harus tinggi. Dan selalu siap melayani ya. Harusnya ini poin 1. Kemudian 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda. Jadi untuk menjadi pemimpin harus punya visi.
visi Anda harus jelas. Ya. Kemudian setelah menentukan visi, visi saya untuk mau jadi pemimpin itu nanti saya mau bikin begini, begini, dan begini. Setelah menentukan, kemudian jelaskan, visi saya ini begini. Ya. Taruhlah visi saya adalah bagaimana membangun masyarakat yang melek tentang IT, paham tentang IT. Berarti jelaskan visinya bagaimana. Untuk mencapai ini saya harus buat tambahkan fasilitas teknologi dan macam-macam. Saya harus sekolahkan orang yang punya kemampuan di bidang teknologi dan macam-macam. Itu jelaskan visinya. Cara menyampaikannya, mendapatkannya. Kemudian kenali gaya kepemimpinan Anda. Ya. Saya ini ternyata model kepemimpinan saya kayak begini. Ya. Bedakan kepemimpinan dengan manajemen. Tadi sudah disebutkan di awal, kepemimpinan itu lebih kepada sifat dan perilaku. Manajemen itu lebih kepada aktivitas kegiatan yang akan dilakukan. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah tim olahraga, contohnya di sepak bola, pimpinan klub itu biasanya namanya presiden klub dan direktur klub. Tapi orang yang mengatur dalam pemain di dalam lapangan itu namanya manajer tim. Ya, jadi bedakan itu ya antara dua istilah itu. Kepemimpinan itu lebih kepada sifatnya dan manajemen lebih kepada kegiatannya, aktivitasnya. Pelajari dan taati aturan. Jaga kepercayaan kolega Anda. Pahami aturan kekuasaan. Ya, aturan berkuasa itu ada aturan, berkuasa ada aturannya. Jadi jangan asal-asalan. Kemudian bertindaklah seperti seorang pemimpin. Kemudian kaderisasi kepemimpinan. Nah, penting ini yang poin terakhir. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, Anda harus menyiapkan kaderisasi. Setelah Anda di atas, di puncak, Anda sudah menyiapkan kaderisasi. Siapkan orang yang satu kali kelak bisa menggantikan Anda sebagai seorang pemimpin. Jaga keseimbangan hidup Anda. Nah, makanya kenapa sekarang banyak-banyak organisasi yang melakukan kaderisasi. Ya. Ada di HMI, ada di IMM, ada macam lah. Dia setiap tahun melakukan kaderisasi supaya di satu saat tertentu dia bisa mengambil tongkat estafet ke kepemimpinan. Kemudian yang berikut adalah jaga keseimbangan hidup Anda. Kemudian 5 dimensi kepercayaan. Yang pertama integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua kompetensi, mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Yang ketiga, konsistensi terkait dengan keandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Jadi harus konsisten ya pemimpin, jangan hari ini bicara lain, besok lain, atau bicara A, tindakannya B. Akhirnya mengikis kepercayaan dari rakyat. Kemudian yang berikut, loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menuntut bahwa Anda dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. Kaum-kaum oportunis itu kan kaum-kaum pengkhianat ya, tidak loyal kan. Kemudian keterbukaan, Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran senyata-nyatanya ya. Jadi terbuka itu begini, ada orang yang memberikan kebenaran, Anda harus menerimanya. Kemudian tingkatan dari manajemen, ada manajemen level yang pertama, manajer lini atau garis pertama, first line. Tingkatan manajemen paling rendah adalah satu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga profesional. Jadi manajer lini paling bawah itu ya. Kemudian manajer menengah atau middle management. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam satu organisasi. Kemudian ada namanya top management. Ini sudah familiar sekali ya. Jadi tingkatan manajemen itu kan ada top, middle, dan paling bawah, bottom. Terdiri dari kelompok yang relatif kecil, manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Jadi dia di paling atas dan dia bertanggung jawab atas semua tahapan
dalam organisasi. Kemudian ada keterampilan manajerial. Menurut Robert Alcott pada tahun 70-an, mengatakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan konsep. Jadi seorang pemimpin harus memiliki konsep. Selain memiliki visi, dia juga harus memiliki konsep. Kemudian yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain, humanity skill. Jadi bagaimana dia membangun relasi, bagaimana membangun hubungan dengan bawahan atau dengan mitra kerjanya. Kemudian keterampilan teknis atau technical skill. Ya, dia juga harus punya skill tentang hal-hal yang teknis. Ya. Dia direktur dari perusahaan IT, dia harus punya kemampuan teknis di bidang IT, ya, dan sebagainya. Kemudian yang tambahan adalah keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan. Ini gambaran kayak tingkat kepemimpinan dalam sebuah organisasi, ya, tingkat level manajemen. Pertama manajemen puncak, kemudian manajemen menengah, kemudian manajemen tingkat pertama. Prinsip yang dihindari dari pemimpin. Yang pertama adalah mengakukan dirinya bahwa semuanya karena dia otoriter, ya. Kemudian tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh sirik. Yang berikut lagi, hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, dia harus bisa menerima kritik. Yang kedua, dia harus menjaga supaya tidak terlalu mencela orang lain. Yang ketiga, jika terjadi ketidakberesan, dia tidak boleh langsung menyalahkan semua orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, seorang pemimpin juga harus menghindari untuk berprasangka buruk. Ya, jika ya, ini di atas pertanyaan, ya. Di antara 4 pertanyaan ini, jika ya, berarti Anda masuk ke dalam orang yang pemimpin yang besar kepala. Ya. Bagaimana untuk mengenai kepada kepala yang kebesaran? Ini istilah saja, ya, besar kepala pemimpin yang besar. Yang pertama, mintalah teman untuk menyebut hal-hal yang tidak baik tentang Anda. Itu contoh-contoh lah, semacam trik-trik, ya, ini trik. Ya, jika Anda termasuk dalam kelompok yang disebutkan di atas, yang 4 ini, pemimpinnya tidak bisa menerima kritikan, suka mencela orang, menyalahkan orang lain, dan berprasangka buruk, berarti Anda masuk dalam pimpinan yang kemudian kayak begini, istilahnya saja. Oke, selesai. Ini tugas yang harus dikerjakan. Seperti biasa, tugas nanti saya upload ke kelas virtual. Ya. Kemudian untuk materi bisa ditonton di YouTube, channel YouTube saya, nonton di sana. Kemudian review lagi materinya supaya bisa mengerjakan tugas ini. Ya. Dan jangan lupa untuk absen di kelas virtual. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.